إن يأجوج ومأجوج
ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk kemudian atba'a dia mengikuti sababa suatu jalan lain hatta sehingga apabila balagha telah sampai matli asy-syamsi tempat munculnya matahari wajadaha dia mendapatinya taqlu'u terbit ala qaumin di atas suatu kaum lam naj'al kami tidak menjadikan lahum
bagi kaum tersebut min duniha selainnya sitra tutup. Kadzalika demikianlah wa qad ahatna sungguh kami telah meliputi bima ladaihi apa yang ada pada Dzulkarnain kubra ilmu pengetahuan. Thumma kemudian atba'a dia menempuh sababa suatu jalan yang berbeda hatta sehingga idza balagha tatkala dia sampai bainas saddaini di antara dua gunung wajada dia mendapati min dunihima di belakang gunung tersebut qauman suatu kaum la yakaduna mereka hampir-hampir tidak yafqahuna bisa memahami qaula pembicaraan. Qalu mereka berkata ya Dzulqarnaini wahai Dzulqarnain inna sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna mereka membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Fahal maka apakah naj'alulaka kami dapat memberikan kharjan sebuah upeti ala an taj'ala agar engkau membuatnya bainana di antara kami wa bainahum dan antara mereka sadda dinding penghalang. Qala Dzulkarnain berkata ma makkanni apa yang Allah telah anugerahkan kepadaku fihi di dalamnya Rabbi oleh Rabbku khairun itu lebih baik. Fa'inuni maka tolonglah aku bikuwatin dengan kekuatan aj'al bainakum aku akan membuat timbangan aku akan membuat bainakum di antara kalian wa bainahum dan mereka radma dinding penghalang. Sebelum nanti kalau ada waktu insyaallah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang berkenan Allah. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya hormati saya muliakan para sesepuh dan sepuh, bapak dan ibu, bapak masjid, para imam, bapak dan ibu sekalian, jemaah pengajian tafsir, surat al-Kahfi, masjid al-Muttaqin. Ya, sebelum kita lanjut, monggo dipersilakan tujuannya dinikmati. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang Dzulqarnain ketika bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Tapi sebelumnya ada kaitannya dengan ayat yang kita baca sebelumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi ini membahas dua kisah yang mungkin saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir itu ada 3 pokok persoalan yang Nabi Musa tidak paham awalnya. Begitu juga nanti Dzulqarnain itu ada 3 pokok juga pembahasan. Berarti kan ada korelasi antara kisah sebelumnya dengan kisah yang akan datang. Kalau Nabi Musa dengan Khidir, 3 hal pokok yang awalnya Nabi Musa tidak paham sampai-sampai marah-marah kasarannya, tidak terima kepada perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi Khidir. Yang pertama apa? Bahwasanya Nabi Khidir adalah membolongi perahu, tidak terima. Kemudian yang kedua membuang anak yatim, gitu. Kemudian yang ketiga beliau membangun rumah yang hampir roboh dan tanpa meminta upah atau meminta bayaran. Ini kan mengganjal. Kemudian dijawablah oleh Nabi Khidir setelah menjelang perpisahan keduanya bahwa yang pertama, kenapa Nabi Khidir menggolongi perahu itu disebabkan karena perahu itu kalau dia masih bisa beroperasi nantinya akan diambil oleh orang yang zalim, yang raja yang zalim, sehingga masalahnya lebih berat daripada hanya dibocori. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak kecil dibunuh itu kenapa? Disebabkan karena nanti anak kecil ini ketika besar dia akan menjadi orang kafir, kemudian dia akan mengajak paksa orang tuanya yang dia dalam keadaan beriman untuk bersujud kepada kekafirannya, sehingga sebelum besar dibunuh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak terima, kenapa gak minta bayaran padahal sudah bekerja begitu berat. Maka jawaban Nabi Khidir yang ketiga itu adalah bahwa rumah yang dibangun itu adalah milik anak yatim, yang mana yatim itu sekarang masih kecil, sedangkan di dalam rumah tersebut itu ada harta kekayaannya, sehingga kalau tidak dibangun nanti akan menjadi tempat orang mengambilnya mudah. Sehingga dengan dibangunnya itulah nanti ketika anak yatim itu besar bisa menikmati apa yang telah ditinggalkan oleh ayah dan bapak ibunya. Itu berarti kan 3. Nah begitu juga perjalanan Nabi, perjalanan Dzulqarnain. Dzulqarnain itu keliling dunia, di mana dalam Israiliyat disebutkan bahwa Israiliyat itu ada benarnya ada salahnya, gitu namanya Israiliyat. Di dalam Israiliyat itu kelilingnya Dzulqarnain itu umurnya memang panjang sampai mencapai 1000 lebih tahun. Jadi umurnya itu sampai di atas 1000. Ya. Ada yang mengatakan 1600 tahun. Dan itu untuk dakwah semuanya. Itulah. Itu. Tapi itu Israiliyat itu kalau di dalam tafsir ada Israiliyat, artinya kabar-kabar itu bisa benar bisa tidak. Itu namanya Israiliyat. Nah di situ pertemuan Nabi Dzulqarnain juga ada 3 perayaan yang dilakukan, hampir sama. Yang pertama secara singkat nanti biar nyambung apa yang kita baca.
Yang pertama, Dzulkarnain itu menjelajahi ke negeri barat, barat paling baratnya, di tempat terbenamnya matahari. Jadi, di sana dipertemukan dengan suatu kaum yang mana kaum itu dia pertama diperlihatkan bahwa matahari itu terbenam adalah dengan lumpur yang hitam gitu di laut. Kemudian dipertemukan dengan suatu kaum yang mana kaum itu dia dibebaskan oleh Allah kepada Dzulkarnain, boleh dia siksa ataupun tidak. Maka Dzulkarnain dengan kebijakannya mengatakan, orang yang mereka itu mengikuti iman kepada Allah dan ikuti dakwah maka selamat. Sementara mereka yang tidak mau beriman kepada Allah yaitu disiksa. Maka ini orang yang di sebelah barat. Itu kan satu. Kemudian setelah menjelajahi negeri barat, kemudian ke timur, ke tempat munculnya matahari. Dan di sana pun juga bertemu dengan suatu kaum yang mana kaum itu maaf tidak pakai baju, gak punya. Jadi ada suatu kaum itu tidak pakai baju karena saking miskin, sehingga kalau siang dia itu berendam di air, tetapi kalau sudah malam baru naik, sehingga cari makanannya itu adalah ikan. Lalu ada gitu ya. Jadi gak ada baju, gak ada apa. Jadi hidupnya, jangankan salat gitu ya orang, makan aja gak jelas. Nah, itu didadai oleh Dzulkarnain. Jadi itu. Setelah selesai mendakwai itu, kemudian yang ketiga, Dzulkarnain pun dipertemukan ke suatu tempat yang itu tidak ditemukan apakah di tengah apakah di mana, yang jelas di situ di antara dua gunung atau dua bukit. Dan di antara dua bukit itulah bertemu dengan suatu kaum yang mana kaum itu dari saking primitifnya tidak bisa berbahasa. Jadi gak paham bahasa kita itu, gak paham, susah untuk menyatakan. Sehingga ada yang menerjemahkanlah pada saat itu, kemudian ngomong kepada Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya di sini ada golongan yang sangat besar kekuatannya, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka dia membuat kerusakan sehingga tidak ada orang yang menang dengan kekuatan dia. Maka tolonglah kami untuk membuatkan dinding yang mana dinding itu memisahkan antara kami dengan mereka. Maka jawabannya dia meminta kepada Dzulkarnain, kalau begitu saya akan iuran dengan satu kampung ini atau satu penduduk ini untuk membayar engkau, memberi upeti asalkan dibuatkan tembok tersebut. Maka jawaban Dzulkarnain dengan tawaran seperti itu, apa? Aku sebenarnya rezeki yang Allah berikan dari Allah itu lebih banyak dari apa yang engkau akan berikan kepadaku. Artinya gak usah aja, karena aku itu gak usah bayar, sudah banyak duitnya. Kalau kita kan ada tumbuk sisang gitu kan, tapi enggak, ditawari udah mau iuran, udah gak usah. Ini sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditawari oleh panglima daripada Ratu Balqis bahwa hadiah banyak emas dan lain sebagainya. Apa tak? Itu dibawakan dari Yaman ke Palestina. Jawaban Nabi Sulaiman apa? Atatumiddunani bimalin, apakah engkau bangga dengan membawa hadiah seperti itu kepadaku? Jangan kira aku menerimanya. Jadi aku itu lebih banyak punyaku daripada punyamu. Maka oleh sebab itu hadiah yang kamu bawa pulang lagi. Itu ditolak. Begitu juga Dzulkarnain setelah ditawari mau dibayar gak mau. Karena apa yang Allah berikan kepadaku, kerajaan, begitu juga kemewahan dunia, semuanya ada. Kok tiba-tiba kamu berikan aku untuk membayar? Tetap aku akan melakukan membuat benteng tersebut tanpa harus engkau bayar. Dengan catatan engkau juga membantu kekuatan, baik itu kekuatan fisik ataupun kekuatan teknologi yang ada. Maka juga ini adalah perbuatan yang luar biasa. Bahkan di ujungnya nanti setelah selesai pembuatan tembok yang tinggi itu, kata Dzulkarnain mengatakan bukan dia mengambahkan dirinya, akan tetapi mengatakan ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bisa
menaklukkan namanya Ratul Bilqis, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semuanya bukan karena kekuatanku, akan tetapi ini karena pemberian Allah. Dzulkarnain juga mengatakan qala hadza rahmatun min rabbi. Sesungguhnya ini semua adalah rahmat yang Allah berikan kepada aku. Maka disinilah ada persamaan kisah tiga hal yang dilakukan oleh Dzulkarnain sebagaimana Nabi Musa juga melakukan tiga. Makanya kalau kita mau nulis suatu artikel atau buku itu tiga hal yang ada di dalam Al-Quran. Semua yang sifatnya tiga itu catat itu banyak. Kan banyak kan? Wudu disunahkan tiga-tiga gitu kan. Bacaannya. Kemudian apa lagi yang tiga-tiga banyak. Kita zikir setelah salat harus 33. Itu kan berarti angka 33 itu kan banyak. Itulah sehingga para ilmuwan itu biasanya mengarang hal-hal yang seperti itu. Nah, termasuk juga kalau kita analisa di dalam ayat ini ada korelasi antara ayat yang sebelumnya dengan yang kita pelajari. Itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah secara ringkas bagaimana Dzulkarnain yang nantinya kita akan bahas secara detail. Yang pertama, ayat kemarin telah bahas langkah pertama yang dikerjakan oleh Dzulkarnain. Sekali lagi, Dzulkarnain itu adalah salah satu raja yang menguasai dunia dari 4 raja yang ada, gitu. Jadi 4 raja dunia yang terbesar, 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim namanya siapa? Sulaiman dan Dzulkarnain. Kemudian yang kafir namanya Namrud dengan Muhtanasar. Ya, Muhtanasar itu zalim juga gitu. Maka inilah 2. Nah, salah satunya yang alim itu adalah Dzulkarnain. Maka Dzulkarnain pertama dengan bala tentaranya tentunya, dengan kekuatannya dan kecanggihan, bahkan teknologinya ternyata dulu itu sudah canggih juga. Sehingga kalau kita lihat adanya Borobudur, padahal kan belum canggih dulu itu, belum ada apa gitu kan. Tapi bisa seperti itu, berarti itu juga canggih juga dulu. Nanti kita akan bahas. Maka ketika yang pertama Dzulkarnain itu ditemukan dengan ufuk barat di situ bertemu dengan suatu kaum. Kemudian kaum itu diajak oleh Dzulkarnain untuk berdakwah. Jadi setiap hari perjalanan Dzulkarnain keliling dunia dengan bala tentaranya dan kekuatannya, sehingga mereka kalau ada kaum yang beriman kepadanya selamat. Tetapi kalau dia tidak beriman diperangi dan kalah, diambil semuanya. Jadi gak bawa telo yang bisa ada kalau nantinya ketika perang itu udah pasti. Jadi mempunyai kebiasaan, luar biasaan itu yang kami. Dan pada saat itu setelah bertemu disuruh pilih oleh Allah. Jika engkau mau membunuh mereka silahkan, tetapi kalau memaafkan silahkan. Jawabannya apa? Ketika, dan itu seperti yang ditanyakan kemarin sama Bapak, lalu apa bentuknya Allah itu menyuruh Dzulkarnain? Kalau Nabi kan dengan wahyu gitu ya, melalui malaikat Jibril. Tapi kalau Dzulkarnain apa? Maka Dzulkarnain itu dengan ilham. Salah satunya itu dengan ilham. Tafsiran yang kedua dengan malaikat Jibril juga, tetapi bukan merupakan wahyu, karena wahyu itu khusus kepada para nabi dan rasul. Jadi bentuknya ilham. Jadi tiba-tiba ada gitu. Memang para raja yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kelebihan benar itu dulu. Karena memang dipilihnya seorang raja itu memang salah satunya untuk menjadikan orang-orang yang dipimpinnya itu dia patuh dan tunduk, baik itu dari segi ekonomi ataupun yang lainnya. Itu. Maka di sini Dzulkarnain sangat mulia sekali. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua ini yang kita akan bahas. Tsumma atba'a sababa. Jadi tsumma atba'a sababa itu kalau diterjemahkan kita, kemudian setelah melakukan yang pertama yaitu ke ufuk barat gitu kan, maka berikutnya Dzulkarnain itu berjalan ke arah timur. Itu namanya tsumma atba'a sababa. Artinya kemudian mengarah lagi kepada jalan yang berbeda. Itu namanya tsumma atba'a sababa. Artinya kan 3 kali tsumma atba'a sababa. Ini artinya berbeda. Tsumma atba'a sababa yang pertama adalah jalannya untuk menuju ke barat, gitu kan?
Sementara tsumma atba'ahum sababa yang kedua itu memilih jalannya itu ke timur, ke arah terbitnya matahari. Kemudian nanti tsumma atba'a sababa yang ketiga itu menunjukkan bertolak dari timur kemudian ke satu tempat dan bertemu dengan dua bukit yang melindunginya. Itu makna daripada tsumma atba'a sababa. Hatta idza balagha matli'asy syamsi, hatta sehingga, jadi sehingga ketika idza balagha, idza apabila balagha dia telah sampai matli'asy syamsi tempat terbitnya matahari. Tala'al badru kan sering kita dengar, tala'al badru munculnya, terbitnya. Jadi sehingga ketika nyampe Dzulkarnain itu matli'asy syamsi, di tempat munculnya matahari, wajadaha, kemudian beliau menemui atau mendapati taqlu'u ala qaumin, matahari itu menyinari suatu kaum. Lam naj'al lahum min duniha sitra, yang mana kami, Allah maksudnya, tidak memberikan kepada mereka itu selain tembusan matahari itu sitra. Sitra tutup, artinya dia tidak mempunyai tutup apa-apa. Makanya disebut dengan orang pedalaman banget. Dan ini kan kalau kita lihat di daerah-daerah timur Indonesia kan masih ada gitu, gak pakai baju. Nah begitu juga ini. Maaf ini digambarkan dalam tafsirnya, baik di Katsir dikatakan bahwa kaum yang ternyata itu juga manusia, didakwai juga oleh Dzulkarnain. Akan tetapi anehnya dia itu tidak ada tempat tinggal, sehingga kalau ada orang yang datang dia itu sembunyinya ke air kalau pagi, siang. Tetapi kalau malam ke gua, makan setiap harinya itu yang ngambil ikan, kemudian dinyalakan api seperti pakai batu, kemudian itu. Karena di situ dalam tafsirannya tempat yang didapati oleh orang itu, tanah itu tidak ada yang subur, sehingga pantaslah mereka itu ya nggak pakai baju sama sekali. Jadi tinggalnya di gua, ya seperti maaf seperti hewan. Telinganya gede katanya gitu ya. Dan itu memang ada. Kalau kita lihat film-film kuno itu kan masih ada seperti itu. Dan itu lebih parah lagi. Jadi berteduhnya itu di mandi itu aja. Gitu. Kalau sudah lapar tinggal ngambil ikan dibakar, wes makna itu aja. Jadi nggak ada masak sop itu, nggak ada, memang ada. Masya Allah. Ternyata kan udah tergambar dulu itu zamannya kayak gitu. Jadi kita alhamdulillah semua ada. Ya. Pasar Sleman masih siap juga. Ya. Nah, di sana nggak ada. Ini didakwai oleh Dzulkarnain. Makanya dakwah itu tidak usah masa bos nyampe ke sana halus langsung kencang-kencang ya gak bakal diikuti. Yang pertama yang diajak mereka itu ingat dulu yang menciptakan Allah. Iman kepada Allah itulah dakwah pertama. Dan kita ketika dakwah kepada orang-orang yang maaf di situ seumpama, yang penting dia itu mau ke salat aja udah bagus. Jangan langsung salat, kalau salat harus menceng sute, sudah wegah lah gitu. Disitulah tempatnya kita. Jadi kalau udah baru sedikit demi sedikit penting mengenal dulu. Tapi kadang-kadang enggak, kita terlalu apa yang kita ketahui tularkan semuanya. Pokoknya enggak sesuai. Pokoknya yang salah itu malah biasanya enggak ke masjid mau salah kabeh. Itu kan bentuk dakwah gitu. Maka inilah Dzulkarnain itu mendakwai agar supaya mereka itu pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga di situ juga berhasil. Kemudian setelah itu tsumma atba'a sadar, kadzalika wa qad ahabna, kadzalika demikianlah, wa qad ahabna, dan sungguh kami telah meliputi, kami itu Allah maksudnya, bima ladaihi, apa yang ada padanya, khubra, pengetahuan. Ya, kalau kita membaca literal kayak gitu mungkin belum paham, tapi maksudnya adalah begitulah Allah itu mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh Dzulkarnain. Jadi Allah itu meliputi apa yang Dzulkarnain kerjakan, Allah tahu.
berdakwah kepada orang pedalaman seperti itu. Kemudian juga Dzulkarnain keliling, itu semuanya tahu. Itu maksud daripada waqad ahqaina waqad ahqna bima ladaihi khubra. Artinya demikianlah Allah itu mengetahui apa saja yang diperbuat oleh Dzulkarnain. Itu maksud daripada waqadzalika waqad ahqna bima ladaihi khubra. Jadi tahap yang pertama sudah selesai, yaitu bertemu dengan orang yang dia itu pilihan untuk beriman dan tidak. Kemudian yang kedua, orang yang tidak punya pakaian sama sekali, didakwai juga oleh Dzulkarnain. Mereka sehingga kenal, walaupun nggak pakai baju ya kenal gitu. Waktu Allah lah yang memberikan kenikmatan, menghidupkan, semuanya dikenalkan. Baru kemudian yang ketiga, yang ini mungkin yang lebih panjang. Tsumma atba'a sababa. Kemudian setelah menjelajahi di sebelah timur itu, Dzulkarnain mengarah ke tempat yang lain. Di sini tidak ditafsirkan apakah di sebelah tengah, di mana enggak. Yang jelas di tempat bukan timur dan juga bukan barat. Ya, di tengah atau di mana. Apa yang ditemukan? Hatta idza balaghas bainas saddaini. Sehingga ketika Dzulkarnain dan bala tentara itu sampai ke suatu dua gunung. Saddaini itu dua gunung. Saddaini bermakna jabalain. Nah, wa wajada min dunihima qauma. Di tengah-tengah gunung tersebut atau di belakangnya ada suatu kaum. Nah, ini dakwah juga. La yakaduna yafqahuna qawla. Yang mana ciri kaum tersebut berbeda dari yang keduanya. Kaum itu malah lebih parah lagi, gak ngerti bahasa kita. Mereka bahasanya gak bisa dipahami, bahasa Dzulkarnain juga tidak dipahami. Sehingga ada yang meriwayatkan pakai isyarat ngomongnya. Dan itu memang terjadi. Sekarang aja kita coba ke daerah timur banget atau ke barat banget, walaupun sama-sama Indonesia udah gak paham. Ya kan? Kita sama Banyumasan aja udah berbeda, ya kan? Apalagi yang paling timur, itu sangat tidak paham. Nah, begitu juga ditemukan suatu kaum yang mana bahasanya tidak bisa dimengerti dan mereka pun juga tidak dimengerti. Kalau tafsirnya disebutkan dari saking tidak cerdasnya kaum itu, sehingga tidak paham, tulis gak paham, baca apalagi. Tapi masih orang gitu. Masih orang, maka didakwailah oleh Dzulkarnain. Hanya saja di situ dalam tafsirnya disebutkan ada orang yang paham satu aja, menjadi penerjemah. Maka yang penerjemah itulah mengatakan, mereka seolah-olah itu mengatakan qalu ya Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, katanya, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, terserah apa Ya'juj dan Ma'juj itu apa? Ya'juj wa Ma'juj itu bukan person, tapi golongan, rombongan. Jadi rombongan, ada namanya Ya'juj, ada namanya Ma'juj. Dan itu adalah suatu kelompok yang sangat besar, kekuatannya seperti Dzulkarnain itu bukan sendiri Dzulkarnainnya. Tapi ya Dzulkarnain dengan bala tentaranya, dengan orang-orang yang setia dengan Dzulkarnain. Bukan, tapi yang disebut hanya Dzulkarnainnya karena dia sebagai pemegang kekuasaan. Ya seperti sekarang kalau di Indonesia ya ngakui, begitulah. Gitu kan? Maka itu namanya kekuasaan. Nah, mereka pun juga, sehingga dalam riwayat dikatakan Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya dia keturunan dari cucu cicit daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan punya anak itu 3, aslinya 4 sama Kan'an. Tapi ada juga anaknya yang tidak terkenal, tapi dia beriman. Ada namanya Sam, kemudian Ham dan Yafid namanya, 3. Jadi Nabi Nuh itu punya anak 4. Satu namanya Kan'an paling tua, kemudian ada namanya Sam bin Nuh, kemudian Ham, kemudian baru Yafid ya. Jadi anak Arab, orang Arab itu keturunan dari Sam. Kemudian kalau Turki itu keturunan dari Ham.
Kemudian Yafid itu keturunannya nanti menjadikan dari Sudan gitu ya. Dalam satu riwayat dikatakan begitu. Sehingga Nabi Nuh itu bukan hanya yang punya Kan'an, karena itu udah tenggelamnya karena dia berada di dalam Al-Quran dalam surat di dalam Al-Quran itu. Nah, di mana ketika diajak oleh ayahnya, wahai anakku, mari naik ke perahuku, maka dia menolak. Maka aku sebenarnya mau naik ke atas gunung, pasti air itu tidak akan nyampe katanya. Ternyata airnya nyampe, matang jadinya dia. Itu kan berarti itu yang terkenal. Padahal Nabi Nuh itu anaknya ada juga yang Muslim, yang kemudian diberikan keturunan sampai sekarang itu ada juga. Itu namanya Sam, Ham dan Yafid. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini keturunannya di Yafid tersebut. Keturunan ke bawahnya itu kalau dalam nasabnya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan. Hanya tempatnya dia itu berada di sebelah belakang daripada Saddaini itu, dari sebelah gunung. Maka karena kaum itu dia minta tolong kepada Dzulkarnain. Dzulkarnain pada itu yang terkenal karena setiap kaum yang membantah dengannya langsung diratakan. Gitu. Jadi kalau perang kan gitu. Kalau perang yang dia kalah itu pasti barang-barangnya mau emas mau binatang diambil, itu halal. Islam juga gitu dah. Ketika pas perang itu apapun yang dibawa oleh mereka, seperti contohnya ketika perang Badar itu betapa banyak harta-harta mereka itu, ya udah, karena itu adalah perang. Nah begitu juga Dzulkarnain setiap nyahu kepada kaum, yang pertama adalah mengajak agar supaya menyembah Allah pertama. Jadi dakwahnya gitu. Ketika kaum itu sudah selesai, kalau dia mau beriman selamat, berarti dia menjadi pelindung dan dilindungi oleh Dzulkarnain. Tetapi ketika mereka itu menentang, tidak mau beriman kepada Allah, langsung diperangi. Dan itu pasti kalah. Itu Dzulkarnain. Dan pada saat itulah ketemu kekuatan yang mana Ya'juj dan Ma'juj ini dari pihak kiri, sementara Dzulkarnain kanan gitu kalau istilah kita ya. Dan pada saat itulah kemudian Dzulkarnain diminta tolong oleh suatu kaum yang sering ditindas oleh Ya'juj dan Ma'juj itu dengan mengatakan, qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Apa tawarannya mereka kepada Dzulkarnain? Fahal naj'alu laka kharja? Apakah boleh kami memberikan upeti? Kharja itu adalah sesuatu yang berharga yang kita miliki, itu kharja namanya. Artinya seolah-olah mereka, wahai Dzulkarnain, kami minta tolong. Tolong bantu bagaimana caranya agar supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak lagi menindas kami, sehingga kami mau bayar jenengan gitu. Nah, coba. Kami mau iuran agar supaya bisa terselamatkan dari tindasan si Ya'juj dan Ma'juj. Karena letak mereka itu dekat hanya di sebelah gunung tersebut, kata mereka. Apa jawaban Dzulkarnain? Ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, agar supaya engkau wahai Dzulkarnain membuatkan untuk kami itu dinding pemisah antara mereka dengan kami, antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kami. Maka kemudian apa kata Dzulkarnain menjawab, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Sesungguhnya apa yang engkau tawarkan kepadaku itu aku sudah lebih banyak Allah berikan kepadaku daripada engkau mau berikan sesuatu kepadaku. Artinya gak usah saja. Aku tetap membantumu selama kau beriman kepada Allah, tetapi gak usah bayar. Asalkan engkau bisa ikut andil, fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum rahimah. Hanya dengan syarat engkau itu membantuku dengan kekuatan, karena nanti akan membuat suatu bangunan yang terdiri dari besi. Masya Allah. Jadi jihadnya seperti itu. Jadi tidak minta bayaran, tetapi mau diajak selama orang yang ngajak itu dia beriman kepada Allah. Itu kan bagus sekali. Bagus. Karena apa kok menolak? Karena bukan menolak, karena apa yang dia berikan itu tidak akan mempengaruhi pemilikan daripada Dzulkarnain.
Jadi diibaratkan air laut dituang, nggak kelihatan. Begitulah gambarannya, sehingga nggak usah. Nah, maka dengan apa kekuatan yang dimaksud tafsirannya, kekuatan itu nanti kalau aku minta ini kamu menjokong. Gitu. Jadi mereka sama-sama berkurang. Maka apa cara Dzulkarnain itu membuat agar supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa membuat kerusakan di muka bumi? Atuni zubaral hadid. Maka berilah kepadaku potongan-potongan besi yang besar. Jadi potongan-potongan besi. Jadi besi ini kalau kita lihat kisahnya itu berarti kalau berkaitan dengan adanya besi berarti dia sudah di zaman setelah Nabi Daud. Ya kan? Karena adanya besi itu pada saat Nabi Daud. Kalau Nabi Nuh kan belum ada besi, pakai kayu, ya kan? Tetapi baru besi itu ada, sehingga terima kasih tuh bakul besi, bakul bangunan itu kepada Nabi Daud itu terluar. Sehingga pada besi itulah kemudian. Nah, pada saat itulah kemudian Dzulkarnain cara menutup bagaimana agar supaya kekuatan mereka itu. Jadi kalau hanya tembok-tembok biasa didobrak selesai oleh Ya'juj dan Ma'juj, itu kuat sekali. Maka dengan cara apa? Karena teknologi pada saat itu canggihnya Dzulkarnain, apa kata beliau? Atuni zubaral hadid. Berikan kepadaku potongan-potongan besi yang besar-besar, kemudian disusun. Nah, ini kan jadi kalau hanya batu kayak Borobudur terus Candi Prambanan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tembok yang menutupi antara lewatnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana sampai sekarang itu Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di situ. Masih, ya. Jadi masih terkurung itu. Karena nanti akan suatu ada Ya'juj dan Ma'juj itu akan tampil kalau sudah kemungkaran merajalela, gitu ya. Itu masih terkurung. Kemudian atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalam fu. Ini. Nah, nanti ketika sudah besi itu semuanya disusun, juga bukan hanya batu, disusun sampai menyamai dengan puncak gunung tersebut, berarti tinggi banget. Maka pada saat itulah kemudian nyalakan api untuk membakar. Nah, berarti kan udah cerdas duluan ya. Udah pinter cara strategi perangnya itu, sudah bukan hanya pakai ngali parit saja, tetapi ini sudah menggali pakai besi. Kalau perang-perang zaman-zaman sekarang kan enggak, ya kan? Jauh. Nah itu pada saat itulah karena yang dihadapi rombongan yang sangat kuat, yang mana kalau tembok-tembok biasa kan, makanya besi. Besinya bukan hanya disusun begitu aja, akan apa? Ditiupkan api kepadanya, kalau di sini las gitu ya, untuk menempelkan antara satu besi dengan besi yang lain. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufril alaihi qitra. Sehingga kalau sudah bersusun api itu sudah panas, berikan kepadaku timah atau apa ya? Tembaga. Tembaga itu kan meleleh biasanya. Itu kemudian didelekan, kemudian disiramkan kesekian semua itu, ufril alaihi qitra, sehingga tembok yang dari besi itu menjadi kuat. Gitu kan? Jadi mau kena hujan, mau kena bentrokan tidak akan bisa. Nah, maka inilah famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka dengan adanya tembok yang setinggi gunung tersebut, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan pernah bisa meloncat ke atas dan tidak juga bisa membolongi tembok dari saking kuatnya apa yang dibangun oleh Dzulkarnain. Sehingga dalam riwayat dikatakan bahwa ini adalah tembok-tembok yang besar ini daerah-daerah Turki ke barat. Yang jelas bukan Sleman ke timur gitu ya, yang jelas bukan, tapi daerah Turki ke barat. Seperti Maghrib itu kan, di situ dalam tafsirannya ketika Dzulkarnain itu melihat ke barat itu daerah-daerah Maghrib, karena daerah Maghrib ke barat, Maroko ke barat itu daerah langsung laut gitu ya, dan disitulah katanya ditemukan. Sementara kalau yang setimur itu Jepang ke timur terus. Jadi bukan Jepang. Kalau Jepang kan masih pakai pakaian kan, walaupun ya
baru harga ya gak apa-apa, tapi kalau dulu enggak sama sekali kan, berarti bukan dari Jepang. Maka inilah berapa bentuk bagaimana dakwahnya Dzulkarnain itu sampai bukan hanya dakwah sehari dua hari, tahunan ini. Jadi keliling dunia itu tahunan. Jangan dulu terus bocornya piye, wes digawa. Itu semuanya luar biasa. Maka kemudian katana Allah Subhanahu wa taala, "Famastau ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba." Maka setelah dibangun dengan kokoh seperti itu, kemudian mereka itu selamat, dan mereka Dzulkarnain itu sudah menyeting bahwa mereka tidak akan bisa naik ke atas dan tidak juga akan menembus adanya batu-batu yang jadi kondisinya luar biasa. Jadi kalau kita melihat kisah Dzulkarnain ketika melihat Candi Borobudur, Candi Prambanan biasa. Apalagi ke piramid Firaun. Kok sampai besar-besar. Jadi Firaun itu kan bangunannya batu yang besar, tinggi sekali. Kok bisa? Itu belum baca Dzulkarnain. Kalau Dzulkarnain lebih hebat lagi kan daripada hanya menyusun batu yang menjadi Candi Borobudur ataupun candi-candi yang lain. Maka ini Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa kata para ulama mengatakan apa pelajaran yang dapat diambil. Jadi pelajaran yang pertama kata para ulama tafsir dikatakan ya, bahwasanya Dzulkarnain itu walaupun dia kaya raya akan tetapi rendah hati, tawadhu. Inilah yang perlu dicontoh oleh seorang yang kaya punya kekuasaan tapi tetap dirinya itu tawadhu. Tawadhu ya. Sehingga dengan ketawadhuannya itu terbukti di dalam ayat 98. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Jadi setelah kekuatan itu sudah selesai, Dzulkarnain sudah bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, maka pada saat itulah bukan membanggakan diri ini dari saking kecerdasan pun enggak, tetapi dikembalikan kepada Allah. Inilah yang dengan tawadhu. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Apa yang aku perbuat ini adalah merupakan salah satu rahmat Allah kepadaku sehingga aku bisa berdakwah dengan baik. Itu yang pertama, adalah tawadhunya Dzulkarnain yang perlu kita contoh kalau kita nanti menjadi presiden atau menjadi presiden seumah ya wes. Itu pokoknya itu. Kemudian yang kedua. Jadi beliau yang kedua, bahwa tuntutan berdakwah itu tidak pandang bulu, siapapun orang dan dimanapun sama rata. Tidak kalau yang roto kere bukan, tetapi rata. Itu Dzulkarnain yang kedua. Jadi dakwahnya itu merata, tidak ada bedanya orang yang kaya, orang yang miskin, semuanya didakwai untuk menyebar. Kemudian yang ketiga rahmatan, bahwasanya dakwah pertama yang diajarkan Dzulkarnain kepada orang-orang yang dilawat itu adalah mengenalkan mereka kepada Allah, mengenalkan mereka kepada Allah dulu. Jadi Allah dikenalkan bahwa Allah yang menciptakan, yang memberikan hidup itu Allah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya bahwasanya tantangan dakwah itu pasti ada. Tantangan dakwah itu pasti ada. Ya banyak ada aja coba. Dari zaman siapa aja ada. Nabi Musa ada Fir'aun. Nabi Ibrahim ada Namrud. Nabi Nuh ada anaknya sendiri, kalau kaumnya kan banyak sekali. Itu semuanya. Nabi Muhammad apalagi. Jadi kita juga begitu. Jadi kalau kita menjadi masjid kemudian ada orang masjid terus orang, itu biasa. Maka tetaplah kita semangat. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya kezaliman itu harus dimusnahkan di muka bumi. Kezaliman apapun bentuk kezaliman itu harus kita lawan dengan adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman harus dilawan. Jadi tidak dibiarkan. Paling tidak kita mengingatkan orang-orang yang dekat dengan kita. Gitu ya. Itu pelajaran yang dapat diambil dari kisah Dzulkarnain yang pertama. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, secara simpel kita kan sudah bisa. Ini kisah Nabi Musa,
ini kisah Dzulkarnain, ternyata ada persamaan dari 3 hal. Dan itu kan secara singkat kalau kita baca Al-Qur'annya tok susah memahaminya. Tapi kalau dibacanya dengan tafsir, apalagi pakai guru, insya Allah apa yang kita baca itu akan nyambung dengan apa yang dituju oleh Al-Qur'an tersebut. Wah, udah malam ya. Udah gitu dulu ya. Jadi yang jelas Dzulkarnain sudah selesai dan insya Allah besok kita lanjut kepada yang lainnya, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan hari kiamat. Yaitu bisa Dzulkarnain dengan kata Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak ada hukum yang dibahas di dalam hal ini, hanya motivasi untuk berdakwah. Sebagaimana dakwanya Dzulkarnain kepada kaum-kaum yang ada di dunia. Jadi kelasnya itu bukan hanya kelas RT RW, tapi dunia yang luar biasa. Ini dulu Bapak dan Ibu, ada kekurangan dan kehilapan saya mohon maaf. Mari insyaallah kita sambung lagi setelah 2 minggu yang akan datang insyaallah. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.